Salam jumpa semuanya, semoga tetap semangat ya. Nah, video yang lalu kita sudah belajar tentang fungsi komposisi ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yaitu dengan beberapa sifat-sifat komposisi fungsi. Tidak belum semuanya ya, hanya beberapa dulu. Oke. Nah, diketahui fungsi-fungsi F, G, dan H. Fungsi-fungsi tersebut dikomposisikan sebagai berikut. Yang pertama ini, kita lihat. F bundaran G ini dalam tanda kurung, bundaran H, X gitu ya. Ini artinya H ini mengerjakan dulu, dikerjakan dulu. Oke, jadi F bundaran G, HX gitu ya. Nah, kemudian setelah dikerjakan oleh H, maka akan menjadi F. Ya, dilanjutkan dengan G. G mengerjakan HX, hasilnya dikerjakan oleh G. Jadi F, G, HX. Itu ya. Ya, nggak lupa kan kemarin video yang lalu ya. Oke. Nah, komposisi berikutnya seperti ini. Yang dikurung adalah G bundaran H. Maka yang dikerjakan dulu adalah G bundaran H. Sehingga menjadi F G bundaran HX. Itu ya. Dan kita ingat kalau G bundaran HX ini akan berubah menjadi ini G HX. Itu ya. Jadi F G HX gitu ya. Ini juga F, G, HX. Ternyata hasilnya sama. Jadi, nah kita dapatkan dari uraian tadi ini bahwa F bundaran G, bundaran H dengan G dikurung terlebih dulu, itu akan sama hasilnya kalau F bundaran G, bundaran H dengan G dan H dikurung terlebih dulu ya. Nah, ini artinya apa? Pada komposisi fungsi atau fungsi komposisi berlaku sifat asosiatif. Kalau di SD itu namanya sifat pengelompokan. Masih ingat juga ya. Jadi F bundaran G bundaran H dengan F dan G dikerjakan dulu. Hasilnya akan sama kalau G dan H dikerjakan terlebih dulu ini. Ya, baru nanti setelah itu dikerjakan sesuai urutan dari belakang. Oke. Ya, kalau setelah ini dikerjakan, ini baru H masuk ke sana. Oke. Kalau ini sudah dikerjakan, baru ini masuk ke F. Gitu ya. Itu maksudnya. Artinya apa? Kalau ditemukan atau dikomposisikan dua fungsi lebih. Ya. Lebih dari dua fungsi, misalnya F, G, H, I, dan seterusnya, misalnya 4 fungsi atau 5 fungsi, maka mengerjakannya boleh dari mana saja dua-dua, ya. Tetapi urutan tidak boleh diubah. Jadi misalnya seperti ini, F, G, H, ya tetap F, G, H, ini juga F, G, H. Mana yang mau dikerjakan dulu? Nah, itu terserah kalian. Kalau ini yang dikerjakan adalah F dan G dulu, boleh. Ini yang dikerjakan adalah G bundaran H dulu, boleh, baru nanti hasilnya dikerjakan dengan F. Oke? Ya? Paham ya? Jadi saya ulangi, kalau ada komposisi lebih dari 2 fungsi, bisa 3 fungsi, 4 fungsi, 5 fungsi, dan seterusnya, maka kalian mengerjakan dua-dua, boleh pilih mana saja dulu, tetapi tidak boleh mengubah urutan. Ya, tidak boleh mengubah urutan. Paham ya? Ini namanya sifat asosiatif. Oke ya? Nah, berikutnya kita kenalkan dengan fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi yang memetakan setiap anggota domain dengan dirinya sendiri. Fungsi identitas ditulis sebagai I. Jadi, pakai huruf I.
Oke, maksudnya apa? Maksudnya begini. I memetakan X dengan X. Jadi X itu dipetakan dengan dirinya sendiri. Kalau A ya dengan A, kalau Y dengan Y, kalau X kuadrat ya dengan X kuadrat. Ya, itu maksudnya. Jadi IX sama dengan X atau IA sama dengan A. Kalau di sini Y ya ini Y, ini G ya ini G. Ini X tambah 1, sini juga X tambah 1. Ya, dan seterusnya. Itu maksudnya fungsi identitas. Jadi memetakan setiap anggota domain, domainnya itu ditulis di sini, itu dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, sekarang diketahui suatu fungsi f, lalu dikomposisikan dengan fungsi i sebagai berikut. Ya, f bundaran i x. Nah, ini kan yang dikerjakan kan i dulu, mulai dari belakang. Jadi ix lalu nanti dikerjakan oleh f. Nah, kita tahu ix itu nih, ix sama dengan x. I itu fungsi identitas, berarti ix sama dengan x. Maka ini. Ya, berarti sama dengan f x. X dari mana? Dari sini. Karena ix memetakan x. Ya, jadi f bundaran i x itu sama dengan fx. Oke, paham? Oke. Nah, i bundaran f, ini ditukar ya. Kalau tadi f bundaran i, ini i bundaran f. Nah, sekarang artinya apa? Ini f, x-nya ini, f ini dikerjakan terlebih dulu kan, jadi fx. Ya, sehingga i bundaran f menjadi i fx. Ya, i fx. Kita tahu fungsi identitas itu memetakan ya anggota domain di sini, domainnya apa di sini dengan dirinya sendiri. Jadi i fx ya sama dengan fx karena dipetakan dengan dirinya sendiri. Ya, tadi sudah saya jelaskan di sini kalau iy sama dengan y, ig sama dengan g. Jadi kalau i fx ya sama dengan fx. Oke ya, jelas ya. Nah, di sini kita peroleh bahwa f bundaran i dan i bundaran f itu sama hasilnya. Ini sama. Ya, f bundaran i dan i bundaran f itu hasilnya sama f. Artinya apa? Setiap fungsi jika dikomposisikan dengan fungsi identitas, maka hasilnya fungsi itu sendiri. Ya, jadi kalau f bundaran i sama dengan i bundaran f sama dengan f. Kalau di sini g ya, g bundaran i sama dengan i bundaran g sama dengan g. Kalau di sini h, ya hasilnya juga h. Jadi setiap fungsi kalau dikomposisikan dengan fungsi identitas, hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Oke, paham ya? Ya. Nah, dari yang sudah kita pelajari dari video yang lalu dan tadi uraian yang sudah saya berikan tadi, maka kita sudah mendapatkan beberapa sifat. Yang pertama, komposisi fungsi tidak bersifat komutatif. Ya, f bundaran g tidak sama dengan g bundaran f. Oke. Ya, yang lalu sudah ya. Video yang lalu. Yang kedua, komposisi fungsi bersifat asosiatif. Ini baru tadi ya. Kalau diketahui dua buah fungsi atau lebih yang dikomposisikan, maka kalian boleh mengerjakan mana saja yang terlebih dahulu, tetapi tidak boleh merubah urutan. Kalau FGH ya FGH. Yang dikerjakan F dengan G sama saja kalau yang dikerjakan F dengan H terlebih dulu. Oke. Ya, dikomposisikan ini dengan ini sama saja nanti hasilnya asal tidak mengubah urutan. Yang ketiga, komposisi setiap fungsi dengan fungsi identitas hasilnya adalah fungsi itu sendiri. F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F. Ini yang tadi sudah saya jelaskan juga. Oke, paham? Oke. Nah,
Sekarang kita lanjutkan ya. Sebelum kita melanjutkan komposisi fungsi lebih banyak lagi, maka sekarang kita bahas tentang fungsi inverse. Apa itu fungsi inverse? Ya. Nah, diketahui suatu fungsi f yang memetakan x anggota R ke y anggota R. R itu bilangan, himpunan bilangan real atau bilangan nyata. Nah, fungsi inverse f itu ditulis f pangkat min 1. Ini dibaca f inverse atau inverse dari fungsi f. Ya. Nah, inverse dari fungsi f itu memetakan y ke x. Kalau fungsi f itu x ke y, kalau inverse-nya itu y ke x. Jadi kebalikannya. Ya. Nah, jadi f memetakan x ke y atau fx sama dengan y, maka f inverse itu memetakan y ke x atau f inverse y sama dengan x. Jelas ya? Nah, kalau di sini A ini B ya, ini B ini A. Oke. Nah, secara grafis digambarkan sebagai berikut. Nih, ini fungsi f memetakan x ke y. Lalu inverse-nya memetakan dari y ke x. Oke ya, jelas ya? Oke, nah f inverse adalah kebalikan dari f. Jadi ini f ke sana, inverse-nya kebalikannya. Oke ya, jelas ya? Nah, jika f dikomposisikan dengan f inverse, jadi fungsi f dikomposisikan dengan inverse-nya, maka seperti ini ya. F bundaran f inverse y sama dengan, ya, penulisannya kan gini kan, y masuk ke f inverse dulu ya. Jadi ini f akan mengerjakan f inverse y. Itu ya. Jadi penulisan ini sama seperti ini kan, ya, video yang lalu. Oke, f inverse y tadi, f inverse y, f inverse memetakan y ke x. Berarti akan menjadi fx. Jadi ini sama dengan x. Ya kan? Ini sama dengan X. Berarti F bundaran F inverse Y itu sama dengan Fx. Fx itu apa? Fx memetakan X ke Y. Berarti Fx sama dengan Y. Oke? Jelas? Ya. Maka F bundaran F inverse itu memetakan Y ke Y. Memetakan Y ke Y. Kalau domainnya Y dipetakan ke Y juga, berarti kan Y ke Y itu berarti ke dirinya sendiri. Maka F bundaran F inverse itu sama saja fungsi identitas. Ya, jadi F bundaran F inverse adalah fungsi identitas. Oke ya. Nah, sekarang kalau ini F inverse bundaran F. Kalau tadi kan F bundaran F inverse. Sekarang ditukar. Ya. Di sini X. Kenapa ini X ya? Supaya lebih mudah kita cari ya. X ini kan masuk ke F. Ya. Jadi F mengerjakan ini. Dikerjakan terlebih dulu. Sehingga penulisan ini sama dengan F inverse Fx. Hampir sama kan dengan ini. Ya. F inverse Fx.
fx itu artinya f memetakan x kemana? Ke y. Berarti fx sama dengan y. Maka akan ditulis menjadi seperti ini. F inverse y. F inverse itu memetakan y kemana? Ke x. Ya kan? Nah, jadi F inverse f x itu hasilnya adalah x. Ya. F inverse bundaran f memetakan x ke x. Jadi memetakan ke dirinya sendiri. Maka fungsi yang memetakan ke dirinya sendiri adalah fungsi identitas. Itu ya. Jadi ini f bundaran f inverse sama dengan f inverse bundaran f sama dengan i. Oke? Artinya apa? Setiap fungsi yang dikomposisikan dengan inversnya itu hasilnya adalah fungsi identitas. Jelas? Jadi setiap fungsi yang dikomposisikan dengan inversnya itu adalah fungsi identitas. Oke, jelas? Ya. Nah, kalian belum pernah mencari inverse fungsi. Lalu bagaimana mencari inverse suatu fungsi atau fungsi inverse? Ya. Nah, saya berikan contohnya. Nah, tetapi prinsipnya harus dipelajari dulu. Jika f adalah suatu fungsi, maka fx sama dengan y tadi sudah saya sampaikan di depan tadi ya. Fx memetakan y, maka inversenya memetakan y ke x. Gitu ya. Fx sama dengan y, f inverse y sama dengan x. Nah, langkah-langkahnya kita nanti tentukan fx itu sama dengan y dulu. Jadi y sama dengan fx. Selanjutnya dengan langkah-langkah yang benar akan ditunjukkan x sama dengan berapa. Jadi kita nanti akan mencari x sama dengan berapa. Kan kita tahu bahwa x itu adalah sama dengan fungsi inverse. Jadi untuk mencari fungsi inverse kita akan mencari x sama dengan berapa. Ya. Jadi ya, karena x sama dengan f inverse, maka kita nanti akan mendapatkan f inverse itu setelah x-nya kita dapatkan. Ya. Oke. Nah, contoh pertama ya. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 5. Tentukan inverse fungsi f. Inverse dari fungsi ini. Ya. Nah, langkah pertama begini. Ya. Nah, ini fx sama dengan 2x dikurangi 5. Karena fx sama dengan y, berarti ini diubah menjadi y sama dengan 2x dikurangi 5. Y sama dengan 2x dikurangi 5. Sehingga, nah, kita tadi kan sudah saya sampaikan bahwa mencari inverse itu akan mencari x-nya sama dengan berapa. Berarti x-nya ini kita pindah istilahnya ke ruas kiri menjadi negatif 2x. Negatif 2x, lalu y-nya ke kanan menjadi negatif y dikurangi 5. Sampai sini paham tidak? Jadi hanya ini memindah ya. Ini istilah gampangnya saja, istilah yang paling mudah kalian pahami. 2x ke kiri menjadi negatif 2x, y ke kanan menjadi negatif y. Ya, dikurangi 5. Sehingga x sama dengan negatif y dikurangi 5 ini semua dibagi dengan negatif 2. Dibagi dengan negatif 2. Oke, paham ya? Ya. Nah, x itu sama dengan apa? Ya. Oh, ini penulisannya bisa diubah.
negatif bagi negatif kan jadi positif, negatif bagi negatif jadi positif. Oke? Ya. Nah, X itu sama dengan F inverse Y. X itu sama dengan F inverse Y. Tadi kita kan sudah saya sampaikan Fx sama dengan Y, sehingga F inverse Y sama dengan X. Berarti X sama dengan F inverse Y. Ya, F inverse Y sama dengan Y tambah 5 per 2. Oke, kita lihat di sini. Kalau di sini Y, di sini Y. Itu ya. Jadi kalau di sini diganti 3, maka sini diganti 3 juga. Kalau di sini diganti negatif 1, ini diganti negatif 1. Ya. Kalau di sini saya ganti A, maka sini juga diganti A. Nah, penulisan umumnya di sini itu X. Maka kalau ini X kita ganti dengan X juga di sini. Ya. Nah, sehingga fungsi inversnya adalah F inverse X sama dengan X tambah 5 per 2. Sama. Hanya apa? Ini hanya diubah jadi X. Ya. Oke. Karena ini juga merupakan fungsi. Oke ya. Ada pertanyaan? Silakan nanti tulis ya di kolom komentar. Ya, contoh kedua. Contoh kedua diketahui fungsi G Gx sama dengan 2x ditambah 1 per x. Tentukan inverse fungsi G. Ini fungsi pecahan ya. Nah, caranya sama seperti tadi. Ya. Jadi kalau tadi G, tadi F, ini kita ganti G. Hanya masalah nama saja, tidak masalah ya. Jadi Gx sama dengan 2x tambah 1 per x. Nah, Gx kita ubah dulu menjadi Y. Y sama dengan 2x tambah 1 per x. Kalau kalian menjumpai seperti ini, pecahan, maka ini bisa kita kalikan ke sana. Tujuan kita adalah mencari x, maka kita kalikan ini. Ya, kita kalikan Y kalikan X menjadi Y kalikan X sama dengan 2X ditambah 1. YX sama dengan 2X tambah 1. Nah, tujuan kita adalah mencari X. Maka yang ada X-nya kita pindah ke kiri. Sehingga menjadi YX dikurangi 2X sama dengan 1. Nah, ini sama-sama punya X. Ini sama-sama punya X. Maka X-nya istilahnya bisa dikeluarkan menjadi seperti ini. Y dikurangi 2 sama-sama dikalikan X. Ya, Y kali X, 2 kali X gitu kan. Sama dengan 1. Nah, jadi X itu sama dengan 1 dibagi dengan Y dikurangi 2. Jadi seperti ini. X sama dengan 1 dibagi Y dikurangi 2. Paham ya sampai sini? Nah, X tadi apa? X tadi kan G inverse Y. Ya, sama ya. Yang tadi kalau G memetakan X ke Y, berarti G inverse Y memetakan Y ke X. Jadi ini X sama dengan G inverse Y. Ya, G inverse Y sama dengan 1 per Y min 2. 1 per Y min 2. Kalau di sini Y, sini Y. Kalau di sini A, sini A. Kalau ini ganti 3, ini ganti 3. Kalau ini ganti X, ini juga diganti dengan penulisan secara umum seperti ini. Jadi fungsi inverse dari G adalah G inverse X sama dengan 1 per X tambah 2. Jadi tinggal ganti ini saja dengan X ya. Oke. Paham ya? Ya. Contoh ketiga. Contoh ketiga. Diketahui fungsi H
Hx sama dengan X dikurangi 1 per 3X tambah 2. H dikurangi 1 per 3X tambah 2. Tentukan invers fungsi H. Itu ya, caranya sama seperti tadi. Oke. Nah, Hx sama dengan X dikurangi 1 per 3X tambah 2. Maka ini Hx sama dengan Y, X dikurangi 1 per 3X tambah 2. Ini sama seperti tadi pecahan. Maka kalau pecahan ini yang bawah penyebutnya dikalikan ini. Ya, sehingga kita boleh Y kali 3X, 3YX. Y kalikan 2, jadi 2Y. Sama dengan X dikurangi 1, X dikurangi 1. Oke, paham ya sampai sini ya? Tugas kita mencari X, maka yang ada X-nya kita taruh di kiri. Jadi, ini menjadi, ini pindah ke sana. Yang tidak ada X-nya pindah ke kanan. Oke. Plus 2Y menjadi min 2Y. Ini X menjadi min X. Ya. Nah, ini sama-sama punya X. Punya X. Ini sama-sama. Sehingga ini adalah 3Y kalikan X. Ini 1 kali X. Akan menjadi 3Y dikurangi 1X. Ya. Ini 3Y. 3Y kali X. Ini 1 kali X. Jadi ini 1. Oke. Ya, sama dengan negatif 2Y dikurangi 1. Sehingga X sama dengan, nah ini, negatif 2Y dikurangi 1 per 3Y dikurangi 1. 3Y dikurangi 1 asalnya dari sini. Oke. Nah, X tadi adalah inverse. Inverse dari H. Ya. H inverse Y sama dengan negatif 2Y dikurangi 1 per 3Y dikurangi 1. Ini sama, Y-nya sama sini. Kalau di sini A, di sini A semua. Kalau ini diganti dengan X, ya diganti dengan X semua. Oke, sehingga secara umum, maka inverse fungsi dari H, atau fungsi inverse dari H adalah H inverse X sama dengan negatif 2X dikurangi 1 per 3X dikurangi 1. Ya, sama. Hanya mengganti dengan X ini. Ya, diganti dengan X. Ini ganti dengan X. Oke? Jelas? Ya, contoh nomor 4. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 3. Tentukan inverse fungsi dari f. Ya, caranya sama seperti tadi. Fx sama dengan x kuadrat tambah 3. Fx-nya ini dijadikan y sama dengan x kuadrat tambah 3. Sehingga negatif x kuadrat, kan tujuan kita kan mencari x-nya kita tukar ya ke kiri, yang tidak ada X-nya ke kanan. Ini jadi menjadi negatif Y tambah 3. Ya, ini negatif. Kalau menjadi X kuadrat, di X kuadrat negatifnya hilang, ini jadi negatif jadi positif. Ini positif jadi negatif. Oke. Nah, X kuadrat sama dengan Y dikurangi 3. Berarti X sama dengan akar dari Y dikurangi 3. Ya. Nah, sama seperti tadi. X itu adalah inverse. Inverse-nya dari F. Jadi F inverse Y sama dengan akar dari Y dikurangi 3. Ini Y, ini Y. Nah, fungsi inverse dari F adalah akar dari X dikurangi 3. Jadi ini tinggal diganti dengan X. Nih, tapi ada syaratnya karena ini bentuk akar. Di dalam akar tidak boleh negatif. Karena tidak boleh negatif berarti syaratnya X lebih atau sama dengan 3.
Jadi nanti harus diberi syarat ini ya, untuk fungsi semacam ini. Ya, paham ya? Nanti kalau masih belum jelas, bisa diulang lagi video ini ya. Ya, bisa ya. Pokoknya tetap semangat. Kalian tekun, pasti kalian akan berhasil. Oke, akhir kata, selamat belajar. Ya, jangan takut salah. Kalian akan lebih tekun untuk berlatih. Terima kasih.